Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pengenalan tentang cara menggunakan Revit ya. Nah, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah berikan video tutorial cara menginstal Revit ya dari website yang resmi dari Autodesk-nya ya. Nah, di sini saya tetap ke Revit tahun 2026 ya di sini. Lalu saya sempat notice nanti saya akan berikan video lengkap cara menggunakan Revit-nya. Nah, ini mungkin untuk video lengkapnya. Dan di sini kita bisa langsung saja mulai. Kita mulai dari new dulu ya pertama. Nah, di sini kan ada tampilan awalnya ya, tampilan Revit-nya. Nah, di sini ada berbagai template-nya yang bisa langsung digunakan. Nah, cuman kita akan mulai dari awal lagi. Caranya kalau di Revit 2026 tuh kita buka new sama sebenarnya kayak Revit 2024, cuman di sini tuh berbeda karena kalau yang dulu pernah saya pakai di tahun 2024 tuh di sini kayak pilihan ada arsitektural, ada macam-macam gitu ya template filenya tuh. Nah, sedangkan kalau yang 2026 tuh cuman dua macam doang, imperial sama metrik. Kita pakai yang metrik imperial dulu karena saya juga belum begitu paham ya sama yang 2026 ini. Jadi kita coba-coba dulu aja. Sini kita create new-nya project dulu. Untuk memulainya, kalau sudah mulai terbiasa buat 3D-nya atau apanya, bisa nanti pakai project template-nya. Nah, sekarang kita buat awal-awal pakai project dulu aja. Kita klik OK. Nah, di sini tampilan awalnya kita close dulu. Ini tadi saya tempat nyoba dulu. Nah, di sini tampilan awal dari Revit ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan ya. Dari properties, dari floor plan, kemudian ada skalanya, show originalnya, kemudian ada project browser. Nah, project browser tuh ada macam-macam ya, dimulai dari floor plan, dari tahap demonya dulu ya. Di sini ada lantai 1 buat nanti kita bikin tembok, kemudian ada lantai 2-nya, kemudian ada ceilingnya buat elevasinya, ada 3D-nya ya, ada macam-macam tuh. Sini tuh di project browser-nya tuh. Cuman kalau yang dulu pernah saya pakai di tahun 2024 tuh, di sini tuh tampilan tuh ada di sini ya. Jadi project views-nya tuh ada di sebelah kanan gitu. Dan itu nggak begitu banyak sih menunya. Kalau sekarang lebih banyak menunya. Nah, tampilan awalnya gitu ini, ada wall, ada door. Kalau wall itu berarti tembok, untuk bangun tembok. Kalau door itu berarti pintu, untuk bangun pintu. Ada window untuk jendela, ada kolom tuh. Kalau kolomnya tuh ada macam-macam, ada kolom yang arsitektural sama kolom yang buat di luar. Nah, di sini ada roof atau buat atap gentingnya, kemudian ada ceiling yaitu buat buat itu, buat atap, buat atap atasnya. Kemudian ada floor atau lantainya, ada curtain grid, ada mullion, ada railing buat tangga atau buat pagar bisa, ada ramp buat buat ketinggian, buat naiknya tinggi elevasi, ada stair atau tangga, ada model line, ada model group. Sebenarnya kita bisa aja gambar kayak dari AutoCAD juga sama gitu sebenarnya. Sini ada beam juga sama gitu, ada buat
bikin detail struktur bisa kita di sini dengan menggunakan rebar, ada truss, ada brace, ada beam, ya. Kemudian ada steel, macam-macam ya. Nah, di sini ada menu insert. Kalau insert tuh berarti kita insert file dari ngambil file dari apa aja gitu. Misal link Revit. Kalau kita pernah sebelumnya menggunakan Revit, kayak nanti ada macam-macam Revit tuh. Nah, kalau ini saya begitu kurang tahu. Nah, ini linknya tuh nanti kita ambil CAD, kita udah bikin gambar di CAD itu, nanti kita tinggal masukin aja ke sini gitu, itu bisa. Jadi kita bisa langsung gambar. Ada DWF, ada link topografi, ada decal, ada point cloud, ada coordination model, ada link PDF, sama link image. Kalau link PDF itu kita udah, misal kita punya gambar nih, udah diplot dari AutoCAD ke PDF, dari DWG ke PDF gitu. Nah, itu nanti dari PDF itu bisa langsung ke sini. Kita bisa langsung mulai di PDF itu. Nah, kemudian ada macam-macam ya, ada Anonet. Kalau Anonet kayak ada align, ada linear, ada angular. Kalau ini biasanya buat dimensionnya, kalau biasa menggunakan AutoCAD pasti udah tahu menu-menu ini. Nah, ada ini juga, sini ada missing insight, ada collaborate, ada view. Jadi view untuk buat melihat hasil dari yang kita bikin gitu. Misal di 3D view ada sections, ada cloud. Nah, kita bisa melihat ke 3D view. Nah, gini, si kotak gitu doang ya, sini tuh. Nah, sini ada ketinggian, ada level 0. 0 tuh berarti yang dasarnya gitu, ada lantai 2 berada di sini. Berarti nanti kita kalau misal bangun bangunan gitu, tembok gitu misalnya. Nah, nanti tembok itu di elevasi yang kedua ini tuh ada di atas ini, garis ini. Kalau yang satu itu ada di atas garis ini juga gitu. Nah, kemudian kalau misal sudah bangun tembok nih, kita bisa langsung render namanya itu. Bukan tembok, bisa udah bangun bangunan gitu, udah jadi tuh 3D-nya. Nah, itu bisa langsung render. Cuman kalau dari saya sih emang kurang gitu hasil render dari Revit itu ya sebenarnya. Cuma nanti bisa diatur-atur lagi aja gitu buat tampilannya atau apa ya. Nah, di sini ada manage, ada material. Ya, sini tuh banyak ada material. Kita bisa pilih material. Ya. Nah, sini ada materialnya, dari ceilingnya mau pakai apanya gitu. Banyak. Nah, sekarang kita langsung mulai saja buat contohnya, contoh gambarnya. Kita akan belajar cara insert ya, tapi insertnya dari PDF dulu mungkin, soalnya tadi sebelumnya saya sudah pernah coba ya. Tadi sebelumnya saya coba buat bikin ini bangunan, tapi dari CAD gitu saya import, ternyata emang nggak bisa. Kesini tuh masih banyak ini. Nah, ini contohnya aja ya, pakai denah. Nah, kita pilih yang paling tinggi aja, resolusinya 600 dpi.
Nah, kita bisa nanti plot di sini. Nah, ini bisa di drag ya. Dragnya dari sini aja. Drag itu bisa. Besarinnya juga bisa. Nah, ini hasil import PDF ya. Nah, ini lantai 1, lantai 2. Sebenarnya kita bisa langsung aja ya gambar. Bisa kita langsung gambar aja ya, buat kayak apa? Lantai 1. Kita coba aja dulu. Kita langsungnya bisa sebenarnya kayaknya. Kalau langsung, apakah pas nggak ya dengan temboknya? Ternyata pas. Mungkin kalau di offset bisa aja lebih nanti. Nah, ini tadi saya pilih yang wall. Nah, ini nanti muncul pilihannya. Nah, kita tinggal tarik doang. Ini di satu ya. Kita harusnya bisa ubah nama dulu, tapi nanti ya udah kita ubah nama dulu aja. Kita rename lantai 1. Nah, sorry. Kita rename yang ini, lantai 2. Nah, sini kan lantai 1 nih. Nah, kita langsung pilih wall, buat bangun temboknya dulu aja. Mungkin kalau mau bisa bangun kolomnya dulu, bisa kolomnya dulu aja mungkin ya. Salah. Oh, ternyata lagi gangguan kayaknya ini. Gak tahu, atau ada pengaturan lain yang mungkin yang tahu. Boleh kasih tahu nanti. Nah, kita bangun tembok dulu aja mungkin ya. Nah, mungkin ada jendela ini kita langsung tabrak aja mungkin. Karena nanti kan ada pilihan jendelanya, kita bisa menyesuaikan lagi nanti. Dan jadi kalau kita gambar tuh emang kita langsung ke 2 dimensi dulu lebih baiknya. Jadi nanti kalau sudah jadi baru kita lihat ke 3D-nya. Kalau di sini kan emang khusus 2 dimensi dulu. Nanti buat 3D-nya nanti kita lihat di yang view nanti ya. Kalau sudah jadi yang lantai 1 ini. Kita
tinggal tarik-tarik aja kalau pakai Revit tuh enaknya tuh. Jadi kita nggak usah harus satu-satu naik-naikin atau gimana gitu. Dan udah langsung ada titik tengahnya gitu. Jadi kita tinggal tarik aja. Nggak usah harus kayak bingung lagi gitu. Bahkan kayak kan di sini model dananya tuh ada bagian miringnya. Nah, kita bisa nggak lurus, nggak kaku gitu. Kita bisa menyesuaikan kondisi ya. Karena ini masih video masih video tutorial dulu aja, berpengenalan dulu aja ini. Jadi nanti kalau buat yang video cara membuat bangunan 3D dari nolnya lagi mungkin di next video aja. Nah, saya juga masih agak bingung, agak lupa lagi sih, saya sudah lama nggak pakai software Revit gitu. Soalnya saya pernah menggunakan, yaitu yang 2024. Jadi saya agak sedikit lupa lagi gitu buat menu-menu tampilannya. Nah, mungkin gini dulu buat hasilnya. Iya, ini belum. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kita bisa lihat ke 3D view-nya. Nah, ini temboknya. Kolom tadi kayaknya. Nah, ini di lantai 1. Nih, di lantai dasar ini. Oh, ternyata gini. Sorry, ternyata salah ya. Jadi gini. Kalau di lantai 1 tuh, si hasil 3D-nya tuh, jadi di atas garis. Si hasil bangunan itu di bawah garis yang ini. Nah, buat lantai 2 nanti seterusnya di atas L1, di bawah L2-nya gitu. Kalau buat yang lantai 2-nya. Nah, ini hasil dari lantai 2-nya. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan tampak depannya. Ini ketinggiannya udah pas sih sebenarnya. Kayak tadi saya masih pilih dulu buat tingginya. Ini ternyata nggak pas. Kita bisa tarik saja. Nah, tarik aja gini. Kenapa ya bisa ini? Nah, jadi kalau di 3D juga kita bisa langsung bangun aja. Cuman kayak nanti agak ribet. Mending di 2 dimensi dulu aja. Kalau sebelum ternyata nggak pas sih ininya. Nah, ini mungkin biar pas ya. Keluar tadi. Nah, sininya kita tarik aja yang dalamnya. Nah, gitu jadi rapi ya. Nah, ini buat video tutorialnya. Mungkin kalau buat nanti pengenalan menu yang lain kayak buat kolom nanti mungkin
di next video aja ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.